Shalom, atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Allah yang Maha Esa. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis ini diambil dari hukum ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut
serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Trinitatis ini
Tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 122 ayat 6 dan 8. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. 1. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, jauhilah ketamakan. 2. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putri pada keluarga David Ricardo Pasaribu, Ibu Lintang Dara Danarangiti Borusianipat, register 2165, alamat Jalan Nusenda 4, nomor 91, Malaka Jaya, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, gereja kita telah memberikan bantuan sosial tahap kelima, tahap terakhir, berupa paket sembako yang isinya 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 10 bungkus mie instan,
kepada 158 kakak Jemaat HKBP Perumnas Klender dan 59 kakak Jemaat HKBP Ex Saudi Bozong Rangkung. Gereja kita menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang memberikan sumbangan, baik sumbangan dana dan sembako, sehingga pelaksanaan pembagian sembako ini dapat dilakukan dengan baik. 4. Sesuai dengan warta jemaat minggu yang lalu, pada hari Selasa 16 Juni 2020, mulai pukul 19.30 WIB akan diadakan rapat Perhalado HKBP Perumnas Klender bertempat di gedung gereja HKBP Perumnas Klender untuk melaksanakan pemilihan atau periodisasi fungsionaris periode 2020 sampai dengan 2024. Tahap pertama yaitu 1. Para tahun ketua dan anggota. 2. Sekretaris Suria. 3. Bendahara Kuria. 4. Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Pemilihan ketua dan anggota dari unsur Sintua. Dihimbau kepada semua perhalado di HKBP Perumnas Klender supaya datang mengikuti rapat perhalado yang dimaksud. 5. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat gereja kita. Kita penyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 492 ayat 1. Bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, anak-anak kami sekolah Minggu. Dalam minggu ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita ditetapkan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat.
Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah jauhilah ketamakan. Apa yang dimaksud dengan ketamakan? Dalam bahasa Yunani, kata ketamakan ialah pleonexia, yang berarti keserakahan, pemaksaan, eksploitasi, rakus, dan iri hati. Jadi secara sederhana, ketamakan adalah sifat yang selalu ingin memiliki lebih banyak dari yang dimiliki. Suatu perasaan tidak puas akan harta benda, jabatan, kedudukan, atau status sosial yang dimilikinya, atau tidak akan pernah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya. Ketamakan tidak saja hanya berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan harta benda dengan cara yang salah, tetapi juga mengenai keinginan untuk menonjolkan nama, kuasa, atau mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Itulah sebabnya ketamakan selalu mendatangkan perselisihan, perang dan bencana antar sesama saudara, tetangga, di jemaat, sebangsa, antar bangsa, rasisme, radikalisme, diskriminasi, eksploitasi, bahkan ketamakanlah yang membuat keadaan bumi dan ciptaan Tuhan lainnya menjadi rusak. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahaya yang ditimbulkan oleh ketamakan itulah yang diajarkan Yesus kepada orang banyak. Berawal dari seseorang yang ingin memperalat atau memanfaatkan Yesus untuk kepentingan dirinya dan untuk memenuhi keinginan hatinya, yang mungkin saja dia berselisih dengan saudaranya karena harta warisan. Ia ingin Yesus yang dianggap sebagai guru dapat menyelesaikan masalah warisan yang sedang dialaminya dengan saudara kandungnya. Lalu dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Di sana ada ketidakpuasan kepada saudaranya atau abangnya mengenai pembagian warisan, sehingga hubungan mereka bersaudara tidak baik. Lalu bagaimana respon Yesus atas permintaan itu? Yesus menolak untuk membuat keputusan demi kepentingan satu orang, dan berkata bahwa dia bukan hakim atau pengantara atas persoalan mereka. Tetapi kemudian Yesus menjawab persoalan warisan itu dengan mengajar dia dan orang banyak tentang ketamakan dan harta benda. Yesus mengawali pengajarannya dengan berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 15. Ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Baik orang kaya maupun orang miskin, pejabat ataupun petani, keduanya bisa dikuasai ketamakan. Maka kata berjagalah dan kata waspadalah itu merujuk pada sikap berhati-hati, melindungi diri, mengawasi diri, dan menjaga hati dengan baik terhadap harta atau kekayaan, supaya sifat tamak itu tidak merasuki hati, tidak menguasai serta memerintah hati kita. Ajakan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap harta atau kekayaan bukan berarti bahwa kekayaan materi sesuatu yang jahat. Kekayaan atau harta adalah pemberian Allah. Tetapi cara pandang atau persepsi kita terhadap kekayaan dan harta sangat berpengaruh membawa kita menjadi tamak atau lebih mencintai kekayaan atau harta daripada mengasihi Allah yang adalah sumber kekayaan itu sendiri. Sikap seperti itulah yang ditentang Allah. Sebab kebahagiaan, kesenangan, dan hidup manusia tidak tergantung kepada kekayaan yang dimilikinya. Sebab kekayaan secara materi tidak menjamin bahwa hidup kita akan menjadi aman dan tenang. Tetapi kebahagiaan, kesenangan, dan hidup adalah pemberian Allah. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk lebih menjelaskan pengajaran tentang bahaya ketamakan itu, maka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang rencana orang kaya mengenai hartanya. Orang kaya itu adalah seorang yang pintar. Dia adalah seorang yang sukses menata dengan baik ladangnya atau usahanya, sehingga hasil tanahnya berlimpah. Maka dia berencana membangun lumbung yang besar, sebab dia tidak mempunyai tempat lagi menyimpan hasil tanahnya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yang menarik dari ayat 18 sampai 19 ini adalah penekanan kata aku. Kata itulah yang membuat dia disebut Yesus sebagai orang kaya bodoh. Bukan karena lumbung besar, bukan karena barang atau harta yang dimilikinya. Kata aku menunjuk kepada dua hal, yaitu yang pertama, kekuasaan orang kaya itu atas hidupnya dan atas hartanya. Semua rencana untuk membangun lumbung besar, tempat hartanya disimpan, berorientasi pada dirinya dan untuk kepentingan dirinya sendiri, atau self-oriented. Yang kedua,
mengukur dirinya sama dengan kekayaan materi yang disimpan untuk dirinya sendiri. Artinya, dia hidup karena dan untuk kekayaan materinya. Ia menikmati kekayaannya untuk dirinya sendiri. Maka kata makan, minum, dan bersenang-senang adalah sebuah ungkapan ekspresi dari pemahamannya bahwa kenikmatan materi atau harta adalah bertujuan untuk memuaskan hidupnya sendiri. Ia mengira bahwa tujuan hidupnya sudah tercapai atau sudah aman, sehingga ia menikmati kekayaannya tanpa khawatir dan tidak peduli dengan sekitarnya. Dia beranggapan bahwa harta itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Orang kaya seperti dalam perumpamaan ini tidak menyadari bahwa hidup adalah pemberian atau anugerah Allah. Dan kekayaan materi juga adalah pemberian Allah yang harus digunakan untuk membangun hidup bersama dan berbagi kepada orang lain. Karena suatu saat semua pemberian itu akan diambil oleh Allah. Itulah kebodohan orang kaya yang tamak. Ia tidak memperhitungkan akhir hidupnya ketika jiwanya akan diambil daripadanya. Dan ia akan meninggalkan semua harta yang dia kumpulkan dengan susah payah untuk dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah akan berlaku bagi orang yang tamak, yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah adalah bersyukur serta menghormati dan menghargai setiap pemberian Tuhan, dan menempatkan semua kekayaan atau harta yang kita terima dengan iman dan dipergunakan sebagai alat untuk melayani dan berbagi kepada sesama manusia. Kaya di dalam Tuhan adalah menempatkan Tuhan yang utama dan yang pertama di dalam hidup kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu." Maka kekayaan atau harta tidak boleh dijadikan menjadi alat untuk membangun diri sendiri, apalagi untuk menyombongkan diri atau mencari pujian dari orang lain. Tetapi harus kita jadikan untuk memuliakan Allah, solider dan empati terhadap sesama. Karena semua yang kita miliki itu adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudara yang terkasih, maka beberapa hal yang menjadi renungan kita melalui khotbah ini. Yang pertama, setiap orang harus waspada terhadap bahaya ketamakan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup jauh lebih berarti daripada segala harta. Manusia tidak bisa menggantungkan hidupnya pada harta, tetapi hanya kepada Allah, dan hidup adalah pemberiannya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak dapat menambah usia seseorang barang sedetik pun. Yang kedua, manusia hanya bisa membuat rencana-rencana dalam hidupnya, tetapi penentunya adalah Allah. Hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan-kebutuhan hidup jasmani. Itu sudah pasti. Maka manusia perlu bekerja untuk dapat
dipergunakan mencukupi kebutuhannya, bahkan masa depannya. Tetapi marilah kita bekerja dan menata masa depan kita dengan mengandalkan Tuhan supaya terlaksana sesuai dengan rencananya. Dengan begitu, kita akan tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur kehidupan kita dan kekayaan kita. Yang ketiga, kaya di dalam Tuhan. Kaya materi di dunia haruslah menjadikan kita kaya di hadapan Allah, yaitu dengan tidak menganggap bahwa harta adalah segalanya, melainkan Allah adalah yang utama dan segalanya. Hidup jauh lebih berarti dari segala harta. Jika kita masih dikaruniai hidup, bersyukurlah kepada Allah. Sebab bukan harta yang mengatur hidup kita, tetapi Allah. Orang yang berhikmat bukanlah orang yang kaya secara materi, tetapi orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Bergantung kepada Allah berarti tidak hidup untuk pemuasan diri sendiri, melainkan rela untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari ketamakan? Yaitu dengan membangun sikap solider dan empati kepada sesama, rela berbagi dengan sesama dan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, Rasul Paulus berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan untuk kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami dapat menyanyikan kidung pujian di hadapan Tuhan, dan kami dapat diisi oleh firman Tuhan. Pada minggu hari ini, Tuhan memberi pencerahan kepada kami tentang makna hidup dan makna kekayaan dan harta. Bahwa harta dan kekayaan bukanlah tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami adalah memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan, bahkan juga pekerjaan dan kekayaan dan harta kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, untuk membangun kehidupan kami dan membangun masa depan kami. Biarlah semua buah dari pekerjaan yang boleh kami nikmati dari berkat Tuhan, itu semakin mendekatkan kami bersekutu dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan, supaya kami tidak dikuasai oleh ketamakan itu, yang membuat kami semakin menjauh dari Tuhan, yang membuat kami melihat bahwa hidup ini adalah soal makanan dan minuman. Tapi firman Tuhan hari ini memberi kami pencerahan bahwa hidup bukan soal makanan dan roti, bukan soal harta atau kekayaan, tapi soal kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menguatkan kami untuk dapat menjalani kehidupan, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami, dan untuk dapat bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan melalui setiap usaha pekerjaan kami setiap hari. Allah Bapa di surga, materialisme tentu memiliki kekuatan untuk merongrong iman kepercayaan kami. Tapi kami percaya Roh Kudus setiap hari itulah yang akan membangun pemahaman kami,
yang mengingatkan kami bahwa berkat yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya adalah bersama dengan Allah, mengandalkan Allah dalam setiap usaha pekerjaan dan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus jemaatmu HKBP Resort Perumnas Klender. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa buat saudara kami yang masih di dalam perawatan kesehatan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi mereka ketabahan dan kekuatan, sehingga sabar dan taat mengikuti anjuran dokter, supaya kesehatan itu atas anugerah Tuhan bisa mereka terima dari semua perawat yang merawat kesehatan mereka. Kami juga berdoa buat saudara kami yang masih berduka atas meninggalnya anggota keluarga mereka pada minggu-minggu yang lalu. Biarlah Tuhan yang memberi penghiburan yang sejati bagi mereka, bahwa di dalam duka cita itu Tuhan tetap bersama dengan mereka. Tuhan melindungi mereka dan Tuhan menentukan jalan kehidupan mereka ke depan. Biarlah duka cita itu digantikan oleh pengharapan yang sejati kepada Tuhan, kepada perlindungan Tuhan. Allah Bapa di surga, pada minggu yang akan datang, gerejamu HKBP Perumnas Klender akan melaksanakan rapat majelis jemaat atau rapat parhalado sebagai wujud pelaksanaan tentang aturan-peraturan menyangkut pemilihan atau periodisasi fungsionaris periode 2020-2024. Kami serahkan semua proses periodisasi itu berjalan dengan baik atas perkenan Tuhan. Meskipun kami akan lakukan secara bertahap, karena anjuran pemerintah pada masa-masa transisi fase pertama new normal ini. Tapi kami percaya semua itu akan berjalan sampai tahap terakhir untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk persiapan jemaat-Mu ini melanjutkan pelayanan pada periode yang baru 2020-2024. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk negara kami. Biarlah Engkau yang menolong pemerintah kami untuk tetap semangat membawa negara kami ini ke dalam kehidupan yang lebih baik, keluar dari masa-masa sulit yang sekarang. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat seluruh Indonesia. Biarlah persatuan, kebersamaan itu yang boleh kami lakukan, mengikuti, membantu pemerintah supaya persoalan ini cepat berlalu dari tengah-tengah negara kami. Itulah doa harapan kami Tuhan. Kami sampaikan ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa dan pergumulan kami, pergumulan bangsa kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menolong negara kami keluar dari persoalan hidup yang sekarang. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat yang pertama dan ayat yang kedua sambil kita menyampaikan persembahan kita. Bawalah sinar terang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas.